Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 12 April 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Gagal Fokus. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal gagal fokus, itu sama dengan sesuatu yang saudara dan saya fokuskan, tapi itu sebenarnya bukan hal utama. Jadi kita tidak berfokus pada hal yang utama, tapi pada hal yang tidak utama, yang seharusnya tidak menguntungkan kita. Nah, ini juga terjadi kepada si lumpuh yang menderita sakit 38 tahun di kolam Bethesda yang tadi saya baca bagian ayat itu. Ketika pertemuan dia dengan Yesus, di situ kita bisa melihat ada 3 hal yang dilakukan oleh si lumpuh yang membuktikan bahwa dia gagal fokus. Satu, pertanyaan Yesus pada saat itu kepada si lumpuh adalah, "Maukah engkau sembuh?" Dan kemudian si lumpuh itu menjawab panjang lebar. Gak ada yang membawa dia ke kolam Bethesda itu ketika air goncangan itu terjadi. Bahkan dia katakan kalaupun goncangan itu terjadi, dia belum nyampe, orang lain sudah nyampe lebih dulu. Makanya dia gak sembuh-sembuh. Kita mau lihat 3 hal akibat si lumpuh ini gagal fokus. Jadi 3 hal yang menunjukkan bahwa dia gagal fokus itu. Yang pertama, si lumpuh itu ternyata mau sembuh dengan cara yang lama. Padahal Yesus datang membawa cara yang baru. Cara yang lama apa? Tunggu goncangan air kolam Bethesda, dia masuk nomor 1 baru dia sembuh. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak di antara saudara dan saya seperti si lumpuh ini, mengalami pergumulan, sakit penyakit, masalah, tantangan, apa saja. Dan kemudian ketika Allah datang membawa cara yang baru untuk kita mengalami pemulihan, ternyata kita gagal fokus. Kita masih tetap berfokus pada cara yang lama untuk kita mengalami pemulihan atau mujizat Tuhan. Si lumpuh terus mau memakai cara yang lama, tapi Yesus datang membawa cara yang baru. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa ketika Tuhan datang menawarkan cara yang baru untuk kita mengalami mujizat, untuk mengalami terobosan, kita buang cara yang lama dan mulai fokus pada cara yang baru yang Yesus tawarkan. Kita jangan lagi fokus kepada cara yang lama, kita nanti bisa gagal fokus karena yang baru yang Yesus tawarkan itu harus kita terima. Yang kedua, si lumpuh itu gagal fokus terbukti. Yang kedua, si lumpuh fokus menunggu yang belum pasti, sementara Yesus datang membawa tawaran yang pasti. Si lumpuh bilang, kalau air kolam Bethesda bergoncang, tidak ada yang membawa dia. Pada saat Yesus bertemu dengan si lumpuh, kebetulan air goncangan kolam Bethesda belum terjadi. Sementara Yesus nanya, "Mau sembuhkah engkau?" Artinya yang ditawarkan Yesus itu pasti. Kalau dia bilang mau, tapi dia menunggu yang belum tergoncang, menunggu yang belum pasti, menunggu yang belum terjadi. Ada berapa banyak saudara dan saya sering seperti si lumpuh. Ketika Allah datang membawa jawaban mujizat bagi kita, kita gagal fokus. Kita masih fokus menunggu yang belum pasti, sementara yang pasti sudah ada di depan mata. Kita seringkali tidak melihat bahwa yang nyata, yang pasti itu sudah dekat.
dan kita hanya berfokus kepada yang belum pasti. Karena itu Tuhan menasihatkan hari ini, apapun pergumulan saudara dan saya, jangan sampai kita gagal fokus seperti si lumpuh itu. Menunggu yang tidak pasti, harus menerima yang pasti dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, si lumpuh itu gagal fokus karena terbukti ketika dia meresponi pertanyaan Yesus tidak nyambung. Ngomongnya nggak nyambung. Yesus ngomong, maukah engkau sembuh? Gagal fokus dia. Dia ngomong, nggak ada yang bawa saya ke kolam itu ketika air itu tergoncang. Nggak nyambung kan saudara? Karena sedang gagal fokus. Terus fokus di kolam Bethesda itu. Ini yang menyebabkan si lumpuh akhirnya tidak nyambung ngomongnya dengan Yesus. Untung saja walaupun tidak nyambung, walaupun si lumpuh masih menunggu yang tidak pasti, walaupun si lumpuh masih memikirkan cara yang lama untuk mengalami mujizat, Yesus tidak menawarkan. Dan ayat yang ke-8 dari Yohanes 5, Yesus bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka si lumpuh pun berjalan pada saat itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang si lumpuh ini lakukan harusnya tidak boleh dilakukan oleh saudara dan saya. Kita nggak boleh jadi orang yang gagal fokus, tapi kita harus menjadi orang yang berfokus kepada hal baru yang Tuhan tawarkan. Kita harus menjadi orang yang berfokus kepada perkataan Yesus supaya apa yang dia katakan nyambung dengan kita. Kita juga harus berfokus dengan sesuatu yang pasti yang dibawa oleh Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang yang gagal fokus. Kalau tidak, kita akan sulit mengalami mujizat Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan rindu saudara dan saya mau menjadi pribadi yang tidak gagal fokus, yang terus berfokus kepada Tuhan, yang terus berfokus kepada cara baru yang Tuhan mau lakukan atas hidup kita, yang berfokus kepada sesuatu yang pasti yang Tuhan tawarkan, dan yang terakhir, yang berfokus meresponi dengan tepat apa yang Tuhan katakan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak mau gagal fokus. Amin.